من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah. Pada malam ini kita kembali dimudahkannya untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk berada di majelis ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk belajar dan menuntut ilmu supaya kita paham dan agama, dan itu tentu akan menentukan kesempurnaan pelaksanaan agama kita. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan atas dasar agama itu semuanya akan diterima oleh Allah dan dinilai sebagai ibadah. Kita sama-sama bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah termasuk umatnya, ke dalam umatnya yang senantiasa berbangga untuk berada di atas sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya itu. Terkadang ada tantangan, terkadang ada hambatan-hambatan, tetapi yakinlah semua itu hanyalah ujian bagi keimanan kita kepada beliau. Semakin kita sabar dengan tantangan itu, maka akan semakin mendapatkan cinta dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Syafaat itu artinya adalah pertolongan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan itu kepada Nabi kita, dan hanya untuk Nabi kita. Karena dalam hadis dikatakan bahwa nanti itu Rasul mengatakan ana laha. Ketika semua orang ingin meminta syafaat kepada nabi-nabi yang lain, tapi tidak ada satupun yang bisa. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata ana laha. Memang saya bagiannya, kata Rasul. Artinya itu bagian saya memberikan syafaat itu bagian yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini membahas masalah-masalah kontemporer yang berhubungan dengan zakat. Sudah banyak poin yang kita bahas, bahkan sudah hampir kita sampai kepada penghujung dari buku. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah berkaitan dengan zakatu al-malil haram. Bagaimana ceritanya tentang zakat bagi harta, tapi harta itu harta haram. Ini yang terakhir yang dulu sudah kita bahas. Mudah-mudahan kita masih mengingatnya. Tapi hal ini mungkin tidak apa-apa juga kalau sekedar diingatkan kembali. Malul haram itu kita katakan bahwa dia ada dua. Ada yang haram li'ainihi, li zatihi, haram karena ainnya, materinya, bendanya yang haram. Tidak ada kewajiban zakat di situ karena bendanya itu yang haram. Babi, anjing itu kan sesuatu yang diharamkan untuk dimakan dan harganya pun diharamkan. Khamar, maka sesuatu yang diharamkan. Tetapi ada yang haramnya bukan li'ainihi,
haramnya likasbihi, dikarenakan oleh cara mendapatkannya. Nah, dia hartanya sebenarnya halal. Kalau didapat dengan cara yang halal, maka dia halal. Hanya saja dalam kehidupan manusia, kadang-kadang terjadi sesuatu yang ternyata caranya adalah sesuatu yang haram. Cara yang haram itu para ulama membagi dua. Ada yang mendapatkan harta dengan tanpa akad. Nah, dia punya harta tapi tidak ada akad. Berarti cara mendapatkannya tanpa akad, maka ia menjadi harta haram. Mencuri, itu kan tidak ada akadnya itu. Nah, harta-harta yang seperti ini adalah harta yang diharamkan, dan ternyata ketika bergabung dengan harta yang lain, itu tidak termasuk ke dalam harta yang dizakatkan, karena benar-benar itu tanpa akad. Nah, hanya saja ada lagi pada bagian yang kedua, dia didapatkan dengan cara akad dan akadnya sah, cuma di dalam akad itu ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang fasid, yang rusak. Dia milik dia itu, ada akadnya memang, cuma di dalamnya ada sesuatu yang rusak, dan itu ternyata hukumnya berbeda dengan harta yang didapatkan tanpa akad. Kalau tanpa akad berarti bukan milik dia, dia tidak berhak untuk memilikinya. Tapi kalau yang ada akad tadi, dia berhak memilikinya, itu milik dia. Seandainya ada orang yang membeli rumah dengan akad ribawi, ada akadnya, adanya akad membuat rumah itu menjadi milik dia, sah milik dia. Tidak ada orang yang mengklaim bahwa itu bukan milik dia. Cuma di dalam akadnya ada sesuatu yang salah. Nah, bolehkah bermuamalah, bertaamul dengan orang yang seperti itu? Nah, ternyata di sini ada penjelasan yang alhamdulillah dulu secara rinci kita sudah menyampaikannya, tapi intinya adalah untuk bagian yang kedua ini, yang mendapatkan dosanya adalah al-kasib. Dia saja yang menanggung dosanya. Bagaimana kalau seandainya dia berikan kepada kita barang sebagai hadiah, tapi barang itu dari uang riba dia, bolehkah kita ambil? Atau kita pinjam? Atau ada muamalah yang lain? Ternyata berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada yang menyimpulkan dari bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermuamalah dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, kadang dalam bentuk ijarah atau dalam bentuk gadai. Nabi pernah bermuamalah gadai itu dengan orang-orang Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi sendiri atau orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah di Mekah itu rata-rata harta mereka berkembang dengan cara riba. Karena itu berkembang dulu pada masa dahulu. Bahkan pelaku riba itu diantaranya adalah paman Nabi sendiri, Al-Abbas. Maka ketika turun ayat riba itu, Nabi yang pertama sekali menghapus riba Al-Abbas, riba pamannya itu. Jadi keponakan menghapus riba pamannya. Keponakan sekarang yang takut-takut sama pamannya itu. Kalau Nabi dulu justru dimulai dari pamannya. Maka muamalahnya Rasul dengan orang-orang Yahudi atau orang-orang Quraisy yang memang harta mereka ada yang atau kebanyakan adalah dari sesuatu yang di akadnya ada yang salah, tapi kenapa Nabi tetap bermuamalah? Berarti kalau Nabi pinjam kan bisa saja uangnya dari uang riba, tapi kenapa Nabi tetap? Maka disinilah disimpulkan oleh penulis buku ini pendapat para ulama yang cenderung mengatakan bahwa bermuamalah dengan mereka itu tidak ada masalah, karena
Dosa itu ada pada al-kasib. Ada bagi dia yang melakukannya. Dia harus bertaubat. Memang harus itu. Kalau dia sudah tahu itu sebagai sebuah kesalahan, maka dia harus bertaubat. Bahkan di sini diberikan penjelasan. Seandainya dia sudah bertaubat, benar-benar menyesal atas perbuatannya, apakah dia harus berlepas diri dari uang riba yang sebelumnya? Ternyata tidak. Yang akan datang iya, tapi yang sebelumnya cukup dengan taubatnya saja. Ini bedanya nanti dengan harta haram ketika didapat dengan tanpa akad. Harta haram yang didapat dan tanpa akad, kembalikan uang itu. Berlepas diri dari semua harta karena tanpa akad. Tapi kalau ada akad yang sah, cuma di dalamnya ada yang fasid, dia berdosa, dia harus bertaubat. Kita boleh untuk bermuamalah dengannya, dan bahkan ketika dihubungkan sama uang zakat di sini dikatakan falau annahu hasala ala fawaida bankiyah, seandainya dia mendapatkan sesuatu dari bunga-bunga bank itu minar riba wa dhammaha ila amwalihi, lalu digabungkan kepada hartanya, fanaqul, maka kami katakan tuzakkiha ma'amalik, ikut dihitung dalam mengeluarkan zakat yang telah berlalu. Yang akan datang tentu saja dia harus bertaubat dan dia tidak boleh lagi untuk mengambilnya. Kalau diambil lagi berarti tidak taubat namanya itu. Berarti dia tidak serius dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdahulu yang sudah kita bahas. Tadi nanti atau sekarang? Bertaubat dari perbuatan itu jangan dijual lagi. Kemudian apa yang sebelumnya, kalau dilihat dari hal yang seperti ini, dari yang disampaikan tadi, berarti dia bisa untuk menggunakan, tapi dia harus bertaubat. Karena kalau yang dicontohkan di sini adalah persoalan riba. Allah mengharamkan. Tapi dalam ayat juga ada yang faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salaf. Ketika sudah datang peringatan dari Allah, berarti ketika dia sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, fantaha, berhenti, falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah berlalu. Berarti yang telah berlalu tetap menjadi milik dia. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, sekarang kita masuk pada masalah zakatud duyun, zakat piutang. Jadi kalau hutang itu beban kita kepada orang lain. Kalau piutang beban orang lain kepada kita. Maka di sini dikatakan yang dimaksud dengan ad-duyun di sini adalah wal maqsudu bid-duyun ad-duyunul lati lis-shakhsi fi dhimamil akharin. Hutang-hutang yang milik seseorang fi dhimamil akharin, yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Berarti si A kawannya si B ini berhutang kepada si A. Nah, sekarang uang dia yang ada pada tangan si B dalam bentuk piutang tadi kan tidak ada sama dia nih, tapi ada pada orang lain. Apakah itu dihitung pada saat dia membayar zakat atau tidak? Dia punya uang 100 juta, ada piutang sama orang lain 10 juta. Yang 100 juta ini sampai haulnya dia harus mengeluarkan zakat. Saat dia menghitung zakatnya, apakah 100 juta yang ada di tangan dia atau 110, ada 10 dalam bentuk piutang. Itu.
Maka masalah itu zakatid duyun, masalah zakat hutang. Apakah wajib atau tidak? Ternyata dikatakan bahwa sesungguhnya para ulama mazhab, 4 ulama mazhab berbeda, bahkan termasuk yang kelimanya mazhab Zahiriyah. Mazhab Daud Al-Zahiri yang berbeda lagi dari yang 4 mazhab tadi itu. Masing-masing punya pandangannya dan punya perbedaan-perbedaan yang sedikit agak rinci dalam persoalan ini. Coba kita lihat mazhabul Ahnaf. Bagaimana mazhab Hanafi dalam memandang hukum persoalan zakat piutang? Apakah dihitung atau tidak? Inna daina, sesungguhnya hutang itu, idza kana ala syakhsin mali'in wa huwal qadirul badhil fayuzakkihi ba'da qabdihi li jami'i ma madha minas sanawat. Apabila piutang itu berada di tangan seseorang yang kaya, mampu, al-qadir, mampu dia untuk membayarnya, fayuzakkihi ba'da qabdihi, maka dia membayarkan zakatnya itu ba'da qabdihi, nanti setelah dia terima piutang itu, lalu ia bayarkan zakatnya li jami'i ma madha minas sanawat, untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Sekarang orang punya piutang 100 juta. 100 juta kan sampai nisab itu. Tapi dibayarnya 3 tahun berikutnya. Dia pinjam 100 juta, dia bayar 3 tahun. 3 tahun itu yang 100 tadi itu kira-kira dikeluarkan enggak zakatnya. Oleh Abu Hanifah, kalau seandainya hutang itu berada di tangan orang yang mampu, orang yang kaya, diyakini dia akan bayar. Kalau katanya 3 tahun, nanti insya Allah 3 tahun akan dapat tuh. Dia keluarkan nanti setelah dia terima, ba'da qabdihi li jami'i as-sanawatil madiyah, untuk semua tahun yang telah berlalu. Berarti untuk 3 tahun. Tahun pertama berapa zakatnya, tahun kedua berapa zakatnya, tahun ketiga berapa zakatnya. Kalau 100 juta berarti 2,5, karena 2,5%, 2.500.000. Nanti setelah 3 tahun berarti dia keluarkan untuk 3 tahun berikutnya 7.500.000 jika pada tangan orang yang kaya. Ini pandangan Ahnaf. Wa in kana ala ghairi mali'in, tapi kalau seandainya kebalikannya berada di tangan seseorang yang ghairu mali', dia tidak kaya, al-mumatil awil mu'sir. Usrun itu kan sulit. Orang yang dia aja mengalami kesulitan. Awil jahid, atau orang-orang yang memang nampak enggan dia bayar hutang. Tidak diharapkanlah hutang itu balik. Udah terkenal dia sebagai orang yang kalau berhutang tidak pernah bayar. Itu jahid. Dia mengingkarinya dan menolak untuk bayar. Fala zakata fihi, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi Abu Hanifah membedakan antara hutang yang berada di tangan orang yang mampu dan diyakini akan membayarnya sesuai dengan janji, atau ketika hutang itu berada di tangan orang-orang yang ghairu mali, al-mu'sir awil mumatil, orang yang sulit dan dia tidak mampu bayar, atau jahid, atau mengingkari atau menghindari untuk membayarnya. Ini pandangan pertama. Al-Malikiyah, sedangkan dalam mazhab Maliki, yufarriquna bainad daini tijari wad daini ghairi tijari. Jadi dia tidak membedakannya antara kaya atau tidak kayanya, tapi dalam mazhab Imam Malik itu membedakan antara hutang dalam sifatnya tijari, komersial, perdagangan, atau hutang biasa yang tidak ada hubungannya sama dagang-medagang. Kan bisa saja hutang orang jual beli mobil, dibeli mobil tapi berhutang. Itu namanya hutang tijari. Ad-dainu tijari.
Hutang yang dalam rangka tujuannya untuk memutar barang untuk diperjualbelikan. Dan ad-dain ghairi tijari, hutang yang bukan sifatnya komersial atau bukan dalam perdagangan. Ya kayak minjam itu kan bukan dalam perdagangan itu. Atau orang membeli rumahnya tapi belum dibayar. Dia punya rumah, dijualnya 100 juta, dibeli oleh seseorang, tapi dia minta 3 tahun berikutnya. Itu kan bukan sifat dia bukan jual beli dalam artian perdagangannya kan. Itu tiba-tiba dia mau menjual. Atau orang datang meminjam dan berhutang. Itu namanya ghair at-tijari. Bagaimana cara membedakannya oleh dalam mazhab Imam Malik? Hazihi duyunut tijariyah tuqawwamu kulla sanatin, yang hutang dalam perdagangan tadi yang sifatnya komersial tijari tadi itu tuqawwamu kulla sanatin kama tuqawwamu urudut tijarah. Hutang yang tadi itu tetap dihitung sebagaimana dia menghitung barang-barang dagangannya. Oleh karena itu yang dibayarkan zakat kalau ada yang membuka usaha dalam bentuk perdagangan, ada modal, ada untung yang didapat, ada untung tapi masih di tangan orang lain. Keuntungan yang ada di tangan orang lain tadi kan itu hutang. Hutang yang sifatnya tijari. Karena timbul hutang itu disebabkan oleh transaksi dagang jual beli yang memang dia mengembangkan uangnya dalam bentuk itu. Nah, kalau hutang seperti itu dalam mazhab Imam Malik dikatakan itu dihitung tuqawwam kulla sanatin, pada setiap tahun sebagaimana dia menghitung barang-barang dagangannya, allati indat tajir, barang-barang dagangan yang ada di tangan pedagang. Waqad sabaqa bayanu kaifiyatit taqwim. Waqad sabaqa, dulu pernah disampaikan bagaimana cara menghitung untuk dagang, bagaimana cara menghitung mengeluarkan zakat dalam bentuk perdagangan. Di mana dulu pernah kita berikan penjelasan itu sampai haulnya, kemudian dikeluarkan 2,5%, modalnya berapa, untung yang diraih berapa. Nah, termasuklah di situ hutang yang masih ada di tangan orang lain yang sebenarnya itu juga milik dia, cuma masih berada pada tangan orang lain. Ini kalau seandainya ad-dainut tijari, hutang yang dalam rangka perdagangan, maka ikut dihitung dalam setiap tahun. Seandainya ada dia jual beli mobil, lakulah mobil itu 5, di tahun itu laku 5, 3 sudah terbayar, 2 masih hutang. Yang masih hutang ini dihitung lah. Nah, setiap tahun ternyata harus dihitung dalam mazhab Imam Malik. Tetapi kalau seandainya hutang itu hutang yang sifatnya ghairu tijari, tidak dalam bentuk perdagangan tadi, dikatakan la zakata fiha illa ba'da qabdiha li sanatin wahidah. Kalau seandainya hutangnya bukan dalam perdagangan, maka dia tidak membayarkan zakatnya, nggak dihitung. Banyak dia berhutang 5 tahun, dia bayar 5 tahun berikutnya. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, ini kira-kira yang tadi itu dihitung enggak zakatnya, dikeluarkan enggak? Kalau seandainya bukan dalam perdagangan, maka dalam mazhab Imam Malik tidak. Kapan dia baru mengeluarkan zakat? Illa ba'da qabdiha, kecuali nanti setelah 5 tahun dia bayar itu, maka dia mengeluarkannya lisanatin wahidah. Dia mengeluarkannya tapi hanya untuk sekali 1 tahun. Yang 1, 2, 3, 4 enggak. Berarti pas dia terima nanti sekali itulah nanti dia keluarkan, dan itu untuk sekali bayar zakat itu 1 tahun. Seandainya hutang itu maunya 100 juta, lalu kemudian
dia bayar dalam waktu 3 tahun, nanti setelah 3 tahun dikeluarkan sekali. Berarti 100 juta 2,5%, 2.500.000. Beda tak dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah? Kalau Abu Hanifah tadi dia keluarkan zakat setelah diterima, tapi tidak untuk 1 tahun, lisanawatin madiyah, bagi tahun-tahun yang telah berlalu. Kalau 3 tahun berarti dihitung 3 kali pengeluaran, cuma mengeluarkannya dalam waktu sekali. Nah, sementara dalam mazhab Imam Malik itu hanya untuk lisanatin wahidah. Dalam mazhab Syafi'i, mazhabus Syafi'iyah, inna daina, sesungguhnya hutang itu, idza kana ala mali'in fa innahu yuzakkihi kulla sanah. Apabila hutang itu berada di tangan mali, orang yang kaya, orang yang mampu untuk membayarnya, dan diharapkan, dan dia punya harapan besar bahwa hutang itu akan kembali kepada dia. Kalau hutang itu berada di tangan orang seperti itu, fa innahu yuzakkihi kulla sanatin walau lam yaqbidhu. Maka dia harus menghitung itu sebagai zakat yang harus dikeluarkan. Zakatnya harus dikeluarkan kulla sanah, dalam setiap tahun, walau lam yaqbidhu, meskipun belum sampai ke tangannya. Jadi tahun ini dia ada hutang 100 juta, dia akan bayar 3 tahun. 3 tahun berikutnya akan dibayar. Tahun pertama dari yang 100 juta berarti dia keluarkan 2,5. Walau lam yaqbidhu, meskipun hutang itu belum yaqbidhu. Qabadha yaqbidu, berarti belum sampai ke tangan dia, belum diterimanya. Wa in kana ala ghairi mali, wa in kana ala ghairi mali, tapi kalau seandainya hutangnya itu berada di tangan orang yang dia tidak mampu atau menunda-nunda, fayuzakkihi ba'da qabdihi lisanawati sabiqah. Sama dengan pandangan Abu Hanifah tadi, jika pada ghairu mali, di mana dia harus mengeluarkan zakatnya setelah dia terima nanti, lisanawatil as-sabiqah, bagi tahun-tahun yang berikutnya. Umpama dia tidak berharap nih diberi utang 3 tahun tapi tidak dia bayar. Tiba-tiba berubah pikirannya, dia berubah jadi orang baik. Sekian tahun berikutnya dibayarnya. Udah lebih dari waktu, tapi ternyata orang itu bayar hutang. Maka ketika diterimanya hutang itu, fayuzakkihi ba'da qabdihi, dia bayarkan zakatnya setelah dia terima itu, lisanawati sabiqah, bagi tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, ini pandangan yang apa dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang terakhir dari mazhab yang empat yang paling mudah kan adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhabnya adalah mazhab Hambali yang biasa disebut Hanabilah atau Hambali. Sama seperti Al-Ahnaf wa Syafi'iyah. Mazhabnya Hanabilah kal Ahnafi wa Syafi'iyah. Sama dengan Al-Ahnaf wa Syafi'iyah dalam sisi tertentu. Yufarriquna baina kaunid daini ala mali'in aw ala ghairi mali'. Jadi dalam mazhab Hanabilah dia juga membedakan hutang itu antara hutang yang berada di tangan orang yang mampu, orang yang kaya, atau di tangan orang yang ghairu mali, yang tidak punya kemampuan. Lalu bagaimana cara membedakan oleh mazhab Hanabilah? Fa in kana ad-dainu ala mali'in la yuzakkihi illa ba'da qabdihi lis-sanawati sabiqah. Kalau seandainya hutang itu berada di tangan mali'in, orang yang mampu, punya kekayaan, diharapkan hutang itu dapat sampai ke dia, la yuzakkihi, dia tidak menzakatkannya
illa ba'da qabdihi lis-sanawati sabiqah, kecuali setelah dia terima lalu dia bayarkan lis-sanawati sabiqah, sama seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Wa in kana ala ghairi mali, wa in kana ala ghairi mali, kalau seandainya hutang itu berada di tangan orang yang tidak mampu atau menunda-nunda pembayarannya, fayuzakkihi ba'da qabdihi li jami'is sanawati sabiqah, sama pula dia dengan pendapat mazhab Syafi'i, di mana dia membayar zakatnya nanti setelah dia terima, dan dia juga li jami'is sanawati sabiqah, untuk semua tahun-tahun yang telah berlalu. Jadi untuk yang hutang berada di tangan orang mampu, dia sama dengan pandangannya Abu Hanifah, di mana dia tidak menzakatkannya kecuali nanti setelah dia terima, dan dibayarkan untuk tahun-tahun yang berikutnya. Dan ketika hutang berada di tangan seseorang yang dia tidak mampu, tidak diharapkan mengembalikan hutang itu, maka juga dia membayarnya nanti ba'da qabdihi, setelah dia menerimanya, dan dia juga membayarkannya li jami'is sanawati sabiqah, untuk semua tahun-tahun yang telah berlalu. Jadi dia menggabung pendapat Al-Ahnaf dengan pendapat Asy-Syafi'iyah. Cuma sayangnya di sini karena ini sifatnya adalah istihadi, jadi tidak disebutkan hadis yang secara langsung mengatakan seperti itu. Tapi mereka beristihad di dalam memutuskan hukum fikihnya. Karena kan masalah fikih itu kan ada yang masalah fikih yang sifatnya ijma'. Masalah fikih yang sifatnya ijma' berarti disepakati, itu tidak ada masalah. Ada nasnya Quran, hadis. Ada nanti yang sifatnya ikhtilaf. Ikhtilaf yang masih bersandarkan kepada hadis-hadis yang ada. Cuma bisa saja terjadi perbedaan mereka di dalam memahami hadis. Maka wajar terjadi perbedaan karena faktor-faktor yang ada. Bagaimana mereka memandang hadis, memahami nas-nas yang ada, berbeda dalam memahami lafaz yang ada. Tapi ada di antara perbedaan yang murni istihadi, istihad dalam menetapkan sebuah hukum yang bisa saja tidak ditemukan nasnya secara langsung, sehingga mereka hanya mungkin menggunakan alasan-alasan qiyas dan lain sebagainya. Maka dalam masalah ini terjadilah perbedaan di kalangan 4 imam mazhab. Bahkan dalam mazhab Hanabilah sendiri itu ada qaulun akhar. Dalam mazhab Hanabilah sendiri ada pendapat yang berbeda dengan yang tadi itu. Innahu la yuzakkihi illa lisanatin wahidah, di mana dia tidak mengeluarkannya kecuali hanya untuk 1 tahun, dan itu ba'da al-qabdi, setelah dia menerimanya. Itu masih dalam mazhab Hanabilah qaulun akhar. Ada pandangan yang berbeda dari pandangan yang pertama. Nah, jadi nampak oleh kita dari 4 mazhab ini perbedaannya, dan ada yang membedakan antara mali dengan ghairu mali, kaya dengan tidak kaya. Ada yang membedakannya antara hutang dagang dengan hutang biasa yang tidak ada hubungannya dengan urusan perdagangan, seperti yang dalam mazhab Imam Malik. Kalau hutangnya hutang dagang, berarti dia hitung zakat piutangnya sekalian menghitung harta dagangannya. Berapa hutang yang tersisa? Hitung. Modal 1 miliar, hutang untung 500 juta, berarti 1,5 M. Piutang yang belum diterima ada 200.000, berarti dia hitung zakatnya 1,7 M. Karena itu hutang dagang, hutang dalam bentuk perdagangan.
Tapi kalau seandainya hutangnya hutang biasa, tidak dalam bentuk dagang, maka dia hanya nanti membayarkannya ketika dia sudah menerimanya, dan itu untuk satu tahun. Jadi dia tidak membedakan mali atau ghairu mali. Nah, beda dengan Al-Ahnaf dan juga Syafi'iyah yang tadi membedakan antara maliun dengan ghairu mali. Mampu dengan tidak. Atas dasar apa mewajibkan? Bukankah itu bukan menjadi milkun tam, bukan milik yang sempurna, karena ada di tangan orang lain. Di satu sisi bisa kuat sebenarnya ini, walaupun penulis buku tidak menguatkan pendapat zahiri. Nanti akan kita lihat insya Allah. Jadi dalam pandangan beliau, la zakata fid daini mutlaqan. Tidak ada kewajiban zakat secara mutlak pada harta piutang. Sawa'un akana ala mali'in au ala ghairi mali'in. Baik hutang itu ada di tangan orang kaya atau di tangan orang miskin. Wa sawa'un akana dainan tijariyan au kana dainan ghaira tijari. Baik hutang itu sebagai hutang dagang dalam bentuk perdagangan, atau hutang yang ghairu tijari, tidak ada hubungan sama perdagangan dia, sama bisnis dia. Hutang murni pinjaman yang datang dari dari seseorang. Jadi beliau tidak boleh dia kaya, miskin, hutang dagang, tidak dagang. Menurut beliau la zakata mutlaqan. Tidak ada. Karena kalau seandainya kita mewajibkannya, berarti kita mewajibkan sesuatu yang tidak langsung bersandarkan kepada nas. Gitulah ciri-ciri dari zahiri, dari mazhab zahiri. Baik Daud Az-Zahiri ataupun Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau punya konsep seperti itu karena memang pada masa itu, pada masa dia hidup itu yang berkembang adalah taklid. Bagaimana orang-orang lain hanya ikut-ikutan dengan ulama-ulama mazhab yang ada. Dan dia adalah seorang yang cerdas, yang tidak mau ikut-ikutan dengan seperti itu saja. Mesti kita punya landasan. Nah itulah sebabnya beliau memunculkan satu metode dalam beristihad, di mana al-i'timad ala zahirin nas. Di satu sisi dia bisa kuat, tapi di sisi lain memang agak sulit juga untuk diterima ketika ia menerima hukum yang benar-benar hanya ada pada nas. Umpama kalau dalam masalah sujud sahwi, kalau nggak salah ada kira-kira 4 atau 5 hadis yang Nabi sujud sahwi. Kita hanya melakukan sujud sahwi ketika terjadi salah satu dari 5 yang ada pada nas itu. Seandainya terjadi kesalahan lain tapi tidak ada pada nas tadi, maka tidak ada sujud sahwi. Begitulah i'timad ala zahirin nasnya itu. Dulu kami waktu belajar tentang zahiri itu diberikan contoh oleh Syekh, kalau seandainya ada hadis barang siapa yang ada air yang tergenang tidak mengalir lalu pipis di situ, maka tidak boleh pakai untuk bersuci. Jangan berwudu di situ. Menurut Ibnu Hazm, kata saya tadi, itu kalau seandainya pipisnya langsung. Kalau seandainya pipis seseorang di pinggir nih, lalu dari pinggir ini mengalir ke dalam air itu, tidak apa-apa itu katanya. Karena tidak langsung. Kenapa zahirnya itu kan? Dia berpegang pada zahirun nas, dan dia memahami itu kalau langsung. Kalau enggak, berarti air tidak berubah dari yang suci. Padahal oleh jumhur soalnya bukan langsung tidak langsung, tapi soalannya ada pada air yang bercampur dengan najis. Sehingga walaupun tidak langsung, tapi kalau masuk ke dalam air berarti menjadikan air tidak lagi suci. Ya, jadi beliau mengatakan la zakata mutlaqan. Secara mutlak tidak ada zakat pada piutang. Kaya tidak kaya, hutang dagang tidak hutang dagang, tidak ada soal. Yang penting secara mutlak tidak ada. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita jawab dulu suara azan, nanti kita coba lihat pandangan
atau yang dikuatkan oleh penulis di antara pendapat-pendapat yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sampai kita pada bagian akhir dari penjelasan ini, di antara pendapat-pendapat yang ada dari semua pandangan yang disampaikan oleh 5 mazhab tadi, termasuk yang kelima adalah mazhab Zahiri. Yang manakah yang lebih kuat? Di sini dikatakan wal aqrabu, aqrab itu artinya yang lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi ini bahasa-bahasa sebenarnya bahasa-bahasa yang tidak langsung memastikan sebagai sebuah kebenaran. Jadi ada juga al-haqqu, yang al-haq, tapi terkadang kalau untuk hal-hal yang memang sifatnya murni istihadi, bahkan tidak ada nasnya sama sekali. Maka Ibn Hazm mengatakan tidak ada itu karena sama sekali tidak ada nas yang berhubungan. Berarti istihad. Biasanya dipakai al-aqrab, yang lebih mendekati kepada
kebenaran. Dikatakan wal aqrabu wallahu alam, yang lebih dekat kepada kebenaran, wallahu alam, huwa ma dhahaba ilaihi fuqahaul malikiyah, adalah yang menjadi pandangan dalam mazhab Malikiyah, dalam mazhab Imam Malik, yang membedakan antara hutang yang sifatnya tijari, hutang dalam dagangnya, bisnisnya, dengan hutang selain itu. Beliau lebih menguatkan itu. Seandainya hutang itu dalam proses dagang dia, beli barang lalu berhutang, nanti dibayar lalu diberikan lagi kepada barang-barang yang lain, itu namanya hutang dagang seperti yang kita jelaskan tadi. Jika itu, maka berarti dia menghitung hutangnya tadi atau piutang yang ada di tangan orang tadi bersamaan dengan menghitung zakat perdagangannya dalam 1 tahun ketika sampai haul. Ini yang dikuatkan oleh penulis buku ini dalam mazhab Maliki. Dan dia tidak menguatkan dan tidak mengambil yang membedakan antara hutang yang ada di tangan orang yang kaya dengan yang tidak kaya. Kenapa bukan itu yang dia kuatkannya? Karena dia mengatakan li'anna at-tamyiza bainal madinil mali wal madini ghairil mali, karena untuk membedakan hutang ini orang mampu atau tidak mampu, ini punya malas bayar atau tidak malas bayar, itu kata beliau hadza mimma yas'ubu inda tatbiq, sulit bagi kita untuk membedakannya. Sekarang beliau ini berhutang, kira-kira dia mampu tidak bayar hutang, atau dia orang yang malas bayar hutang atau enggak? Gimana cara memastikan? Kalau seandainya sulit untuk membuktikan dan memastikan itu, ya kita akan sulit sendiri nanti untuk menghukuminya. Oleh karena itu tidak mesti bedanya adalah seperti itu. Bahkan ahyanan, terkadang tu'tis syakhsa malan tazunnu min hali annahu mali, kamu memberikan hutang kepada seseorang yang kamu mengira dia itu adalah mampu atau rajin bayar hutang. Summa tufaja' indal mutalabah, tiba-tiba kamu kaget saat menuntut atau meminta hutang itu, ternyata dia adalah mumatil atau mu'sir, ternyata dia adalah orang yang suka menunda-nunda, atau ternyata dia adalah orang yang sulit, yang sementara dugaan awal adalah dia udah terlanjur nih ngasih hutang nih, banyak pula tuh 100 juta, dengan keyakinan bahwa dia jujur, mampu bayar hutang, tidak malas-malas kalau sudah ada duitnya. Ternyata dikagetkan dengan keadaan yang berbeda. Kebalikannya bisa terjadi. Wa ahyanan, dan terkadang juga tatlub minhu malan, bisa terjadi kebalikan yang tadi itu. Kamu mengira bahwa dia adalah orang yang ghairu mali, dia tidak mampu atau bermalas-malasan untuk bayar hutang, ternyata dia adalah orang yang tepat janji dalam membayar hutang. Nah, oleh karena itu dia tidak menguatkan mazhab yang mengatakan bahwa dibedakan antara mampu dan tidak mampu, tapi dia lebih cenderung untuk membedakan dan sepakat dan mazhab Maliki yang membedakan hutang antara hutang dagang dengan yang tidak dagang. Lalu kenapa harus dibedakan? Ini yang hutang dalam bentuk dagang, ini yang tidak. Dia mengatakan begini, kalau seandainya ada orang yang sudah siap dia untuk memberikan hutang kepada seseorang tanpa ada imbalan apapun, bahkan dalam waktu lama, berarti dia telah melakukan satu bentuk kebaikan. Dia berbuat baik, itu kan, itu ihsan kepada orang lain. Nah, ketika dia sudah melakukan itu, maka pantaslah untuk tidak dituntut lagi dia mengeluarkan zakatnya. Karena dia sendiri sebenarnya sudah menunjukkan ihsannya dan berbuat baiknya kepada orang lain. Coba, itu tidak mudah itu memberikan uang 100 juta dan dia tidak mendapat untung apapun.
Kalau diminta untungnya nanti jadi riba kan? Tidak apa-apa 100 juta tapi baliknya 110, berarti 10 juta riba. Sekarang enggak, siap dia untuk memberikannya, meminjamnya, tidak ada hubungan sama dagang, ini hutang murni 100 juta dan dikembalikan 5 tahun lagi juga 100 juta. Itu kan bukan mudah itu. Maka ihsan dia seperti itu, tidak perlu lagi dituntut untuk mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Nah sehingga kapan dia baru bayarkan zakatnya? Wajarlah nanti mata maqabadahu, kalau nanti satu saat dia sudah mendapatkan piutangnya itu, hutangnya sudah dibayar oleh seseorang, fayuzakkihi lisanatin wahidah, maka dia mesti membayarnya untuk 1 tahun. Wajar juga diminta bayar zakat karena uang sudah ada di tangan. Dibayar hanya untuk 1 tahun saja. Idza kana qad madha ala aslil daini sanatan. Kalau memang hutang tadi sudah berlalu selama 1 tahun. Bagaimana kalau hutang itu sebelum 1 tahun? Umpamanya hutangnya 10 bulan. 10 bulan itu dibayarnya 100 juta. Apakah dibayar zakat? Iya tidak, karena belum penuh satu tahun. Nah, jadi beliau menerapkan metode fikih muqaranah, ini namanya fikih muqaranah, karena memang salah satu dari metode fikih muqaranah, ketika seseorang menguatkan salah satu pendapat yang ada, maka dia harus mampu memberikan argumentasi untuk menjawab alasan-alasan pandangan yang lain. Itu metode dari fikih muqaranah, dan beliau membuktikan itu. Ketika dia menguatkan pendapat yang ada dalam mazhab Maliki, dia mencoba menjawab mazhab yang lain, dan dia tidak menyetujui membedakan antara mampu dan tidak mampu, ya karena sulit untuk membuktikan di lapangan. Seseorang yang kita anggap mampu ternyata tidak. Seseorang yang kita tuduh dia ternyata tidak mampu, rupanya mampu. Itu jawaban dari beliau. Adapun untuk mazhab Zahiri yang mengatakan tidak ada zakatnya secara mutlak, ini juga juga tidak bisa untuk diterima, karena kepemilikan dalam bentuk harta, uang seperti itu memang selalu terikat dengan konsep zakat. Walaupun dalam bentuk hutang, tapi itu kan sesungguhnya adalah dia yang memilikinya. Oleh karena itu kepemilikan uang seperti itu memang selalu terikat dengan hukum zakat. Nah, sementara Zahiri menafikan semua itu, tidak ada zakat sama sekali meskipun nanti sudah diterima. Tentu saja tidak dapat dikedepankan, ya dikarenakan oleh kalau nanti sudah diterima, tidak wajib juga. Kan sudah di tangannya. Dan dia sudah memilikinya dari sekian tahun yang lalu. Cuma belum ada di tangannya. Sekarang yang dia miliki itu sudah ada di tangannya. Setidaknya dibayarkan zakat meskipun hanya untuk 1 tahun. Jadi dengan demikian terjawab oleh argumentasi beliau alasan dari mazhab yang lain, sehingga dia benar-benar mengedepankan apa yang menjadi pandangan dalam mazhab Maliki. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan insya Allah nanti kita sambung pada bahasan yang berikutnya. Masih tersisa sedikit bahasan yang berkaitan dengan zakat, tetapi ini diantaranya zakatul fitri, zakat fitrah, karena untuk yang amwal, yang harta sudah hampir pada bagian terakhir, sehingga beliau pindah pembahasannya kepada zakatul fitri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan pahala pada kita bersama.
Semoga bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan kita di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar